Siapa yang tak pernah terluka jika interpretasi akal dimainkan? Siapa yang tak pernah bersedih jika interpretasi rasa disentuhkan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah merubah paradigma manusia sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di Santape Cafe dalam acara ngopi ngobrol produktif bersama dengan Kakanda Landolo Conari, berbincang tentang buku Tuhan Tergadai. Terima kasih kepada forum yang sempat hadir di agenda yang dibuat oleh kami di Madrasah Filsafat Institut MFI Bojobima, dan terima kasih banyak kepada senioritas yang sudah membimbing kami sampai saat ini. Salam serta salawat tidak lupa pula kita haturkan pada baginda Muhammad SAW yang telah merubah paradigma manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai saat ini. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Izinkan saya menjelaskan biografi beliau. Nama asli Bahrudin, nama pena atau nama buku Landolo Conari, lahir di Kenanta 8 Oktober 1985. Pernah kuliah sastra UPSI Malaysia, karya buku 1 Tuhan Tergadai atau kumpulan puisi, 2 Kepingan Hati Meronta kumpulan cerpen, 3 Salunga kumpulan puisi, 4 Kota Hati kumpulan cerpen. Beliau pernah tulis jurnal juga. Baik, itulah biografi beliau. Pertama-tama saya akan memberikan kepada Saudari Ayu untuk membacakan puisi Tuhan Tergadai. Untuk Saudari Ayu dipersilakan. Rela yang patah, mimpi merangkai bunga, tiba saatnya patah. Berantakan di taman yang tandus, tak pernah tahu apa masih ada harapan di antara tangkainya yang patah. Sayap kebebasan terpotong, berani mencabik-cabik luka yang pernah berdarah di detik penghabisan. Lalu kita sebagai manusia tak mau bertanya, masihkah luka itu bisa disembuhkan oleh jagat yang mujarab? Siapa yang tak pernah terluka jika interpretasi akal dimainkan? Siapa yang tak pernah bersedih jika interpretasi rasa disentuhkan? Siapa yang tak punya air mata jika kepekaan direbahkan oleh kekuatan naluri? Untuk belajar rela memahami
tentang sedih, bahagia, dan gelisah. Siapa yang tak menyadari tentang janji yang sempat ucap? Hanya saja kekuatan janji tak tertampung oleh daya kebekuan pikiran kita. Lalu waktu mengajak untuk berubah menuju arah keyakinan yang kita pahami. Betulkah kita telah munafik jika janji tak mampu terwujud, lalu masih menjadi bukti apabila jasad diri terbantai dan akhirnya kita saling benci? Kini kerelaan jadi ilusi karena kita saling menuntut untuk menuangkan janji yang terucap dalam kelas waktu yang rentang di saat kematian rasa putus. Baik, itulah puisi dari Ayu Lestari. Kita masuk pada akidah inti, membedah buku Tuhan Tergadai. Saya akan memberikan kepada Bang Dolo Cemari untuk menjelaskan apa saja sih makna Tuhan Tergadai dan apa saja isi-isi yang ada di dalam Tuhan Tergadai. Mungkin saya akan berikan langsung kepada Bang Dolo. Untuk Bang Dolo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada teman-teman Madrasah Filsafat Institut yang telah mengajak bincang-bincang sore hari ini. Yang kedua, terima kasih kepada Ayu yang telah membacakan puisi, salah satu puisi dalam buku saya, kumpulan puisi. Buku ini sebenarnya buku pertama saya atau buku solo saya. Saya diterbitkan tahun 2014. Sebenarnya saya juga banyak buku-buku bersama sama penulis lain itu, saya ada 4 buku juga, tapi saya lebih bangga buku yang saya tulis sendiri. Saya sudah nulis buku puisi cerpen ya. Ternyata setelah saya lihat-lihat sisa banjir tahun 2016 itu masih ada sisa. Jadi saya ada 3 buku yang sisa. Ini saya bawa untuk teman-teman, 2 untuk teman-teman Madrasah Filsafat Institut, 1 untuk Ayu yang baca puisi, sisa ini mungkin bisa bermakna nanti. Ini sisa saya setelah nulis buku terbit itu kadang-kadang saya bagi ke teman-teman aja. Saya ini enggak, karena mungkin bukan basisnya bisnis, enggak tahu seperti orang lain misalnya jual buku sendiri, saya enggak gitu kan. Baik, buku ini saya nulis sebagian puisi dalam buku ini. Ada beberapa puisi yang saya nulis semasa saya mahasiswa ya. Kemudian saya nulis di beberapa tempat di Bima. Dulu saya orangnya yang tempat nongkrongnya di terminal, di pelabuhan. Yang paling banyak itu depan STKIP, sekitar 4-5 tahun saya nongkrong. Dan jarang dikenal oleh orang. Kadang-kadang ada yang panggil Adinda ya, ada anak-anak semester 2-3 panggil saya Adinda. Bagi saya itulah manusia biasa aja. Tapi itu membuat imajinasi saya itu lahir. Saya bertahun-tahun tidur di Raja dan beberapa puisi saya nulis di sana. Bertahun-tahun ngopi di terminal. Dulu saya suka main di rumah sakit. Sekedar menghayal, mengimajinasi gimana orang sakit, bagaimana keluarganya gitu kan. Ya sekali-sekali juga di kedai yang agak kedai-kedai yang mewah gitu kan.
puisi ini lahir di situ, lahir di tempat-tempat pergaulan saya yang saya juga dulu sering sendiri-sendiri. Ada puluhan puisi di sini dan itu lupa banyak. Saya kasih 3 bab buku ini. Ada bab tentang cinta, ada bab tentang iman, kemudian ada bab tentang manusia dan alam semesta. Saya memang sengaja bagi bab-bab itu karena kehidupan itu bergumul dengan hal-hal itu aja, dengan alam semesta, dengan soal keimanan atau kita teologi filsafatnya soal ketuhanan, kemudian soal hati, soal romantisme, soal perasaan. Mengapa Tuhan tergadai? Saya mikir tuh seluruh aspek kehidupan itu selalu apa ya? Bukan saja soal cinta ya, soal-soal lain itu selalu membawa nama Tuhan. Sehingga saya nulis ada memang judul puisi yang judulnya Tuhan Tergadai. Itu saya nulis karena sedikit orang ya soal cinta, soal politik, soal sosial itu selalu Tuhan gitu ya yang menjadi garda depan untuk melegitimasi perilaku gitu. Atau agak lebih tinggi lagi adalah Tuhan itu dijadikan label untuk melindungi segala perbuatan kita, lebih-lebih perbuatan yang bejat lah kira-kira begitu. Jadi dilegitimasi ya segala aspek dijadikan ini adalah demi Tuhan lah kira-kira begitu ya. Jadi sehingga saya pikir Tuhan ini didagang ya kira-kira begitu ya. Itu awal. Lalu kita bicara soal ars misalnya, soal seni misalnya, soal kesastraan. Kenapa puisi itu juga penting? Ini puisi dalam peradaban seni itu merupakan seni yang paling lama dalam peradaban kemanusiaan, yang memang di dalam dibagi-bagi, termasuk kalau kita di Bima ini kenal mantra lah, atau kita sebut jampi-jampi. Kalau Anda pernah belajar doa pada tetua misalnya, doa kepe kombi ya gitu kan, atau doa rodosiwe, kalau dibaca itu cukup puitis ya, sangat puitis. Dan itu dalam keilmuan sastra itu adalah puisi yang kita sebut mantra. Itu perabdanan sudah lama. Mantra itu merupakan puisi yang paling tua dalam seni kesastraan. Kemudian nanti lahir pantun, lahir syair gitu kan. Jadi jangan benci misalnya kalau kita ketemukan doa-doa, tapi anak muda suka di kampung-kampung kan doa kalau bukan doa persoalan urusan lelaki, ya urusan laki, urusan berkelahi kan, doa doa besi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mantra-mantra persoalan romantisme buat wanita. Itu kalau dibaca secara filosofi cukup indah, susunan-susunannya gitu kan. Saya memilih Tuhan Tergadai ini sebagai sebuah kritik sosial, otokritik sekaligus kritik sosial. Otokritik maksudnya kritik pada diri saya sendiri juga tentang saya sebagai objek manusia ya, sebagai sebuah objek manusia. Saya mengkritik diri saya yang kadang-kadang juga saya juga ya berbisnis atas nama Tuhan juga ya. Saya mengalami pengalaman-pengalaman yang begitu, yang di luar kesadaran kemanusiaan. Mungkin itu karena kelincahan lidah kita ya. Manusia ini terlalu lincah soal sumpah serapah, janji-janji dan lain sebagainya. Dan di belakangnya pasti ada nama Tuhan ya. Iya, itu. Yang kedua, kalau baru nanti orang tua dan soal sumpah-sumpah yang lain. Itu. Jika teman membaca tentang Nietzsche, dalam jarak usahanya itu Nietzsche mengkisahkan tentang eksistensialis. Bagaimana manusia itu akan berusaha bertahan hidup, ya. Yang dikisahkan dalam dongengnya Nietzsche itu adalah jarak usaha ya. Bagaimana seorang manusia yang kemudian di siang hari membawa obor mencari di mana Tuhan.
soal ini dialami oleh banyak kita, banyak hidup kita. Sebagai semiotika misalnya yang dilakukan Nietzsche seperti yang kita lakukan juga, bahwa dalam keadaan yang sudah terang-terang tentang kekuasaan Tuhan, keajaiban Tuhan dan kebenaran, kita masih juga mempertanyakan, bahkan mencari tentang bagaimanakah Tuhan, di manakah Tuhan. Mungkin dalam tafsir saya dalam puisi itu, bahwa kebiasaan itu mempengaruhi kita, membiasakan kita bahwa seolah-olah menyebut nama Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan, lebih-lebih dalam melegitimasi perbuatan yang buruk, itu cukup mudah, ya. Sampai hari ini brand Tuhan itu menjadi brand yang sangat laku kalau didagang, kira-kira begitu. Seandainya misalnya bikin kopi Tuhan misalnya, mungkin agak laku gitu, karena di mana-mana kita melakukan itu. Kalau dibandingkan misalnya pakai kalkulasi angka, maka setiap hari ini kita lebih banyak memperdagangkan nama Tuhan daripada memujinya. Ya, setiap hari. Syukur-syukur yang sholat. Bagaimana yang tidak sholat misalnya? Itu hanya mendagang dia, menggadaikan saja. Lebih banyak. Memuji itu hanya persoalan kapan kita beribadah. Kapan kita menghadapi masalah, kapan kita mau misalnya mau kecelakaan, baru kita mengucap astagfirullah misalnya, ya Allah dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang sisanya itu ya persoalan menggadaikan, melegitimasi perbuatan-perbuatan yang lain gitu. Hal lain misalnya kita apa pentingnya menulis misalnya, sebagai penutup nanti kita bincang. Saya memilih menulis puisi misalnya atau sastra karena saya bukan menulis puisi saja. Menulis bagi saya adalah itu peradaban yang paling tua juga, gitu. Bahkan jauh sebelum peradaban ilmu pengetahuan, di masa-masa kenabian atau masa sahabat sudah ada tradisi menulis. Karena memang menulis ini adalah pendokumentasian yang paling mujarab menurut saya, yang paling autentik untuk menjaga warisan-warisan pengetahuan, warisan lain-lain sebagainya. Dalam peradaban keagamaan, seandainya tidak ada tradisi menulis, walaupun itu menulis menggunakan kertas atau yang kita sebut sebagai kitab, itu masa sahabat. Tapi sebelum seandainya tidak ada tradisi menulis, mungkin Al-Quran yang kita pelajari hari ini juga soal keautentiknya, soal keasliannya bisa diragukan. Tapi karena tradisi menulis, pewari riwayat jelas, turunan soal-soal pewarisan intelektualitas tentang itu jelas, maka kita meyakini itu. Walaupun masih ada juga sebagai kita yang masih meragukan soal autentik bahwa bagaimana warisan. Yang kedua adalah orang dulu dalam soal menulis sebagai mendokumentasi jejak sejarah dan lain sebagainya, itu bahkan di batu-batu, di pohon-pohon, bahkan di zaman-zaman dulu atau sekarang, anak-anak muda itu ketika kecewa itu membuat tato itu menggunakan misalnya tulis nama mantan pacarnya, itu bahkan berani dia bikin tato karena menulis itu merupakan cara arsip yang sangat sangat bernilai dalam peradaban. Sehingga saya memilih jalan menulis itu sebagai jalan pengabdian untuk mengarsipkan pikiran-pikiran, mengarsipkan peristiwa-peristiwa. Jadi puisi saya kadang-kadang di buku ini agak kritis, agak vulgar juga ya. Dibandingkan buku-buku yang setelah buku ini, mungkin saya agak menjaga tata bahasa yang etis. Tapi di buku Tuhan Terkait saya agak vulgar. Saya menulis dari hal-hal yang persoalan masalah pelacuran, masalah kehidupan yang timpang dan lain sebagainya. Bahkan saya nulis tentang rokok di dalam buku ini, bagaimana
rokok itu lebih setia dari seorang cewek misalnya gitu. Saya menulis tentang kopi ya. Saya nulis semua, saya rekam sebagai pengabdian sehingga saya buka puisi saya ini, saya mengingat di masa-masa kayak tadi. Saya tidur di raja-raja misalnya tanpa tikar di masa-masa itu. Tadi ketika saya baca puisi, oh ini puisi saya pernah nulis di raja-raja misalnya. Saya pernah nulis di terminal. Saya tempat dulu terminal, pelabuhan, kayak begitu-begitu, rumah sakit. Karena saya menemukan tempat-tempat, saya menemukan kepekaan. Seluruh interaksi kemanusiaan ada di situ. Di terminal itu seluruh interaksi manusia dari yang baik sampai jahat itu ada. Dari yang halus sampai yang kasar bahasa, seluruh karakter manusia saya temukan di terminal. Begitu juga di rumah sakit. Tentang empati, tentang simpati, tentang luka, tentang kesedihan, itu saya temukan di rumah sakit. Ya, soal-soal itu saya temukan. Saya bahkan berhari-hari ya tidur di rumah sakit, walaupun tidak pernah saya kunjungi, tidak ada keluarga yang masuk rumah sakit. Saya hanya menemukan tentang kepekaan. Saya lupa siapa yang pernah ucapkan begini. Kepekaan itu tergantung bagaimana kita asah, dengan lingkungan apa kita bergaul, dengan berkawan dengan siapa kita bergaul. Terakhir ini sebagai penutup nanti kita diskusi. Saya mengutip ada satu quote mungkin ya, satu kalimat, dua kalimat yang ditulis oleh itu dulu biasa di penerbit yang menerbitkan buku-bukunya Muhyiddin M. Dalal. Ada dua kalimat mengatakan begini, yang terucap akan berlalu dengan angin, yang tertulis akan abadi dengan zaman. Maka menulis itu adalah jalan keabadian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah penyampaian dari Kakanda Landolo Conari. Yang saya petik dari penjelasan beliau tadi, bahwasannya di kalangan sosial, politik, bercinta dan lain sebagainya, ada suatu Tuhan yang tergadai, yang dimana mereka mengucapkan Tuhan untuk meyakini teman-teman atau meyakini politisi agar sampai pada puncak yang diinginkan. Baik, kita masuk ke sisi tanya jawab. Mungkin ada dari saudara dan saudari atau senior ingin bertanya terkait penjelasan dari Kakanda Landolo Conari. Untuk forum dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Kakanda Baharudin, atau lebih kita kenal sebagai Landolo Conari, nama penanya. Tuhan tergadai, ontologi puisi. Datang di orang menyebutkan ada buku Tuhan. Jadi senior dulu bercerita tentang kamu nih jangan gitu. Ketika kita ingin bersumpah, misalnya ingin menyampaikan ungkapan hati terhadap perempuan, agar perempuan itu percaya bahwa benar adanya apa yang kita rasakan, maka kita bawa nama Tuhan di situ. Semisal, demi Allah saya mencintaimu Adinda. Itu saya mulai penasaran ini bagaimana, buku siapa penulisnya. Tapi alhamdulillah sekarang kita duduk langsung dengan penulisnya, dan dari sini kita bisa dengar langsung bagaimana cakupan tulisan puisi terkait dengan Tuhan tergadai. Lalu kaitkan dengan kehidupan pemuda dan mahasiswa masa kini. Jadi satu pertanyaan Kakanda,
Kita tahu bahwa dalam teorinya Auguste Comte, perubahan sosial itu adalah sesuatu yang statis, sesuatu yang tidak bisa dirubah. Itu mungkin dalam teori struktural fungsional, di mana jika tak ada kejahatan maka polisi tidak ada gunanya. Jika tidak ada orang bodoh maka cendekiawan itu tidak ada gunanya. Nah, sementara inspirasi Kakanda Landolo Konari tadi itu didapatkan dari kuburan, misalnya dari orang-orang di rumah sakit, terminal. Ini juga relevannya kepada teori dramaturgi. Ya, kita tahu bahwa dramaturgi itu menyatakan apa yang terlihat oleh kasat mata di kehidupan sosial, baik itu di rumah sakit, di terminal, di kuburan misalnya, itu tidak nyata. Semuanya adalah drama daripada individu itu sendiri. Ya. Yang nyatanya di teori dramaturgi ini bahwa yang nyata hanya ada di belakang layar, yakni di mana yang nyatanya pada kehidupan individu itu ada pada di rumahnya sendiri. Artinya Kakanda, bagaimana bisa Kakanda bisa merefleksikan ya kondisi sosial yang demikian sehingga menjadi air, ya, yang dimana dalam teorinya bahwa itu semua adalah sesuatu yang diam, tidak bisa kita pungkiri adanya. Nah, selanjutnya lalu apa hubungan syair Kakanda ini dengan ontologi, di mana ontologi kita tahu itu pembahasan tentang metafisika, pembahasan tentang being dan becoming, ada dan menjadi. Barangkali Kakanda bisa menjelaskan dengan secara spesifik lalu dikaitkan dengan kehidupan kita masa kini. Sekiranya itu saja pertanyaan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah pertanyaan dari Bang Jack. Bang Dolo Conari akan menjawab langsung terkait pertanyaan itu. Ya, terima kasih. Oke. Mungkin soal teoritis ya tentang soal pendekatan sosiologi seperti Comte, ya secara teoritis itu kan soal keilmuan yang memang beda-beda pandang, tergantung objek juga ya. Kalau saya justru juga yang struktural ini bisa juga merubah lebih efektif ya daripada misalnya menggunakan Marxis yang kemudian perubahan harus kemudian melalui konflik, karena budgetnya banyak teorinya Marx itu harus revolusi kan, jadi harus ada yang korban lalu gitu. Tapi itu sebuah peristiwa zaman memang yang harus kita akui, dan itu diterapkan orang beda-beda. Ada yang menggunakan sistem strukturalis kayak tadi, tapi mengelolanya juga dengan konflik gitu kan. Tergantung kita melihat bagaimana aspek manusia. Tapi bagi saya sebagai seorang yang kemudian belajar sastra, seluruh aspek perilaku aktivis orang sebagai sebuah sumber ide yang mampu saya imajinatifkan. Dalam sebuah, saya sering gini misalnya, tiba-tiba saya juga pernah melihat misalnya orang misalnya pacaran gitu, pernah melihat mereka romantis, tapi di kayak di kedai begini, di satu meja ada yang romantis, tapi yang meja yang lain saya lihat juga tutunya tak ada berbicara gitu, tidak ngomong apa-apa, yang murung gitu kan. Ya saya pikir yang satunya mungkin Comte yang dipakai gitu kan. Ya, yang lelaki itu adalah struktur patriarkinya lebih kuat, dia adalah komandan, jadi harus taat yang perempuan. Yang satu yang kemudian murung itu saling cekcok, mungkin Marx yang dia pakai gitu kan, sehingga konflik terus dia, hal-hal sekecil dapat diperdebatkan gitu kan, didialektika kan gitu kan. Saya
saya menulis itu kadang-kadang lari ke soal-soal filsafat begitu. Jangan maka saya kadang-kadang jangan-jangan itu bacaannya Marx gitu kan, sehingga hal-hal yang apa saja kecil itu diperdebatkan. Ya walaupun ujung-ujungnya menemukan muara damai, tapi ada juga yang tidak damai gitu. Itu saya jadikan itu sebagai sebuah kenyataan yang nanti saya tarik sebagai sebuah teks gitu. Bagaimana realitas itu jadi sebuah teks atau jadi syair, jadi cerpen gitu kan. Itu soal yang kita sebut per hari-hari itu tentang internalisasi. Jadi soal bagaimana kita menginternalkan sebuah peristiwa. Itu sungguh sulit sebenarnya, tapi sangat mudah gitu kan. Kenapa sulit? Karena ketika melihat peristiwa, saya seolah-olah harus jadi bagaimana saya menerjemahkan jadi diri saya seperti kamu yang bertanya. Saya harus melihat realitas seperti itu, bagaimana posisi menjadi seorang pertanya, gitu kan? Atau saya melihat bagaimana orang yang tadi yang romantis memposisikan mana romantis gitu ya, apa yang harus dilakukan. Dan itu saya tarik ke dalam diri, saya mikir gitu, saya tarik dalam pikiran, turun ke hati untuk sebagai pendalaman emosi, penghayatan. Nanti kata-kata itu keluar sendirinya, gitu. Kata-kata ini adalah ucapan itu akan berkualitas tergantung bagaimana kita memakan sesuatu. Kira-kira simpelnya begitulah. Jadi kata-kata itu bisa keluar tergantung kualitas perenungan, kualitas bagaimana kita melihat kenyataan dengan serius. Dia akan keluar sendiri untuk menyikapi itu. Kemudian soal misalnya dalam sebuah studi, dan itu dipakai oleh seluruh aspek termasuk politik ya, sebagai sebuah pertunjukan hidup. Ini kan memang sandiwara dalam kitab Al-Quran misalnya, itu disebut juga sandiwara seperti dramaturgi yang kita sebut, turki yang kita sebut tadi. Segala sesuatu yang nampak itu bukan hal yang autentik, bukan hal yang asli gituan, gitu, bukan hal yang asli, karena memang termasuk saya, yang asli yang dilihat itu mungkin hanya 1-2%. Sesungguhnya adalah ekspresi yang memang kalau dalam tafsiran, ilmu tafsiran, ekspresi itu adalah hasil dari interaksi dengan alam, dengan manusia. Tiba-tiba gini loh, saya mungkin dalam kedukaan, tiba-tiba kamu datang kepada saya, kemudian cerita yang lucu. Saya sebagai pendengar, karena interaksi kita, akhirnya saya tertawa, gitu. Saya tidak asli pada itu sebagai sebuah subjek, sebagai subjek sayanya. Karena saya tidak mungkin orang yang sedang berduka misalnya tiba-tiba bisa tertawa, bisa ceria gitu kan. Tapi sebagai subjek kemanusiaan, saya asli karena saya menghormati tamu yang datang. Saya cukup manusiawi, ya. Karena saya pernah tulis gini, kedukaan yang diceritakan adalah beban yang dibagi kepada orang lain, gitu kan. Jadi ketika kita menceritakan duka kita kepada orang lain dan orang lain mendengar dan dia renungi, itu adalah beban yang kita bagikan. Maka saya itu adalah orang yang paling tidak mau menceritakan hal-hal yang duka tentang diri saya, karena saya akan tidak mau membagi beban kepada orang lain, gitu kan. Ketika kita membagi beban kepada orang lain, maka kita sudah menghukum orang lain dengan beban kita. Dan kita di situ berdosa sebenarnya, gitu kan? Karena orang lain punya beban masing-masing. Nah, itu sebenarnya tidak asli sebenarnya. Lalu mana yang aksi? Yang autentik misalnya, kalau kita menggunakan pendekatan filsafat, misalnya Kang Jala menyebut bahwa seluruh aspek yang ada di dunia ini adalah hanya apa istilah Aristoteles, replikan ide siapa? Ide Tuhan tentang sesuatu. Kang Jala mengatakan dalam sebuah konteks misalnya baca Islam alternatif misalnya, hal-hal yang kita bincang hari ini adalah tafsiran tentang keyakinan, tafsir tentang ilmu pengetahuan, tapi bukan autentik. Yang autentik sesungguhnya tentang seluruh aspek kehidupan adalah milik Tuhan, gitu kan?
Tapi soal autentik sebagai subjek manusia, aspek-aspek kemanusiaan, maka soal menghargai orang lain, soal menghormati lain, itu sudah autentik gitu. Ya, soal antologi itu kalau antologi dia beda dengan ontologi ya. Antologi itu adalah pilihan. Dalam ilmu sastra, antologi itu adalah pilihan atau kumpulan pilihan gitu. Saya sebut ini sebagai sebuah antologi karena memang puisi saya itu lebih banyak dari buku ini. Jadi saya pilih yang sesuai dengan tema-tema yang menurut saya yang mencakup tentang Tuhan tergadai. Saya pilih-pilih jadi di bagian buku ini sehingga disebut sebagai sebuah antologi puisi atau puisi-puisi pilihan atau kumpulan puisi pilihan gitu. Sekira itu ya dari pertanyaan ini. Tentu ketika kita melekatkan keyakinan sepenuhnya kepada manusia, kepada alam, kepada itu, maka kita akan potensi kekecewaan dan sakit itu lebih besar. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah tidak autentik. Gitu. Saya kira seperti itu. Baik, itulah jawaban dari Kakanda Landolo Conari. Mungkin ada sanggahan dari penanya, Bang Jack, yang ingin disampaikan kembali, atau dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Amrin. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sunan Giri Bima. Sebelumnya beberapa hari lalu saya telah melihat pamflet yang dibagikan oleh beberapa teman-teman di Facebook. Salah satunya ini kegiatan hari ini terlaksana dan saya cukup antusias mengenai hal demikian karena pribadi saya sendiri dalam pendidikan sekolah agama di kampus TIN itu sangat terbatas sekali karena yang namanya sekolah agama. Toh itu aja yang kita pelajari nggak bisa ada nggak ada ekspresi yang lebih beda dengan yang namanya filsafat. Nah, salah satu saya tertarik sekali dengan hari ini. Beberapa sering saya dengar ketika berdiskusi di kampus mengenai masalah-masalah Tuhan. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Landolo bahwa kita lebih banyak berbicara tentang Tuhan ketimbang melihat diri kita yang sebagai makhluk Tuhan. Lagi-lagi tergadaikan. Contoh dalam sebuah yang disampaikan oleh salah satu dosen bahwa nilai ketuhanan telah bergeser oleh ilmu sains. Dalam artian contoh yang kita hadapi sekarang, ketika sudah azan misalnya, kita hanya mendengarkan azan kemudian tidak melaksanakan, dan kebanyakan kita lebih cenderung ke main game, beronline dengan gadget yang kita pakai. Nah, itu salah satu masalah-masalah konflik di mana Tuhan tergadai. Kemudian mengenai hal-hal ini, masalah sastra, saya mengira bahwa semua tulisan itu memiliki nilai dan arti. Mau itu sandiwara yang sebagai latar belakang diambil oleh penulis, itu dilihat dari rumah sakit, dilihat dari keadaan sosial dan sebagainya, itu merupakan sandiwara seperti disampaikan oleh Kakanda tadi, dan itu nilai-nilai autentiknya nggak ada. Tetapi lagi-lagi bukan itu yang kita lihat, tetapi nilai dalam tulisan, dalam sandiwara itu yang kita ambil sebagai pelajaran dalam hidup kita. Entah itu baik buruk, kita akan memilih dengan feeling moral kita. Kita memilih baik itu dan buruk.
Yang ingin saya tanyakan mengenai ada pepatah mengatakan bahwa apa yang kita lihat itu yang kita pikirkan, kemudian apa yang kita pikirkan itu yang akan kita ucapkan, dan apa yang kita ucapkan itu yang akan kita lakukan. Kemudian itu menjadi kebiasaan, dan apa menjadi kebiasaan itu menjadi karakter. Dalam Thomas Dukoda menambahkan bahwa apa yang menjadi keterbiasaan itu akan menjadi karakter kita, dan itu akan menjadi takdir hidup kita. Tetapi kebanyakan untuk realitasnya lagi-lagi apa yang kita baca hanya itu yang kita pahami, tetapi lemah dalam implementasinya. Sehingga lagi-lagi berbicara masalah Tuhan, kebanyakan berbicara masalah Tuhan tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mungkin ada yang bisa dijelaskan oleh Kakanda mengenai implementasi dari nilai-nilai, kenapa problem-problem apakah ada dalam problem sastra itu, kenapa manusia tidak bisa menjalankan dan mengimplementasikan dari hasil bacaan seperti sastra maupun dan puisinya. Apakah ada masalah yang khusus atau masalah-masalah yang umum? Mungkin itu. Baik, terima kasih kepada Ketua Umum yang telah memberikan pertanyaan kepada Bang Dolo Tsunari. Untuk pertanyaannya, Bang Dolo Tsunari yang akan menjawab langsung. Soal sandiwara itu atau itu bahkan dalam agama duniawi ini kan dianggap panggung sandiwara ya. Jadi saya mengutip tadi bukan supaya nanti saya dianggap saya yang bikin gitu. Ya, Likona itu adalah salah satu ilmuwan psikologis yang studi memang tentang karakter, sehingga banyak dikutip kalau kita belajar tentang kuliah-kuliah tentang peserta didik. Salah satu yang dikutip adalah pendidikan karakter, memang Likona yang saya pelajari, yang memang dia banyak bicara tentang karakter, tentang moral, tentang perilaku manusia. Tanpa kita lihat juga, tidak semua manusia apa yang dilihat juga itu yang dipikirkan gitu ya. Tapi ada juga mungkin orang yang mendengar juga ikut pikir kan gitu. Ya. Ini soal cara pandang, sudut pandang saja mungkin. Contoh misalnya, saya dikabarkan ada teman saya meninggal, tapi itu teman akrab, misalnya di Sulawesi gitu kan. Ya saya tidak lihat dia bagaimana sakratul maut, tapi saya bayangkan bagaimana sedih dan dukanya saya misalnya, karena teman gitu. Di akhirnya yang didengar juga ikut kita pikirkan gitu kan. Tapi lebih-lebih yang terlihat juga mungkin karena dia langsung dihadapkan, karena yang memang yang banyak kalau kita dalam pendekatan filsafat, indera yang paling banyak aktivitas itu kan memang mata. Indera kita selain penciuman, ya pendengaran dan lain sebagainya, itu mata yang paling paling beraktivitas ya. Itu soal bagaimana manusia menangkap soal hikmah atau sebut selain hikmah apa ya, nilai-nilai perilaku kemanusiaan dalam kehidupannya. Soal dia cara menangkap saja, soal bagaimana dia menangkap peristiwa, bagaimana perilaku orang menjadi dia pikiran itu, kalau yang kita sebut misalnya bukan pikiran yang dimaksud bagi saya sebagai orang sastra. Pikiran yang dimaksud bukan persoal definisi tentang peristiwa, tapi bagaimana nilai dari peristiwa itu. Dia sudah masuk kepada tingkat perenungan gitu kan. Buna singgahire, buna si santan kelapa. Perenungan itu adalah santan pertama ketika diperas gitu. Itu sudah tinggi gitu kan. Kalau definisi itu ya, pikiran definisi itu masih kita parut kelapa itu aja, masih kita parut, itu masih definisi. Artinya masih kita melihat, mempelajari kenapa melakukan itu, kenapa tiba-tiba gini,
contoh, tidak boleh contoh yang buruk. Tiba gini ya, Pak ya. Tiba-tiba misalnya ini orang, anak ini malas misalnya, malas belajar, tapi tiba ketika penerima rapor, penerima itu tiba-tiba di pengumuman dari juara, gitu kan? Di kacamata kita itu malas belajar, ya. Tapi mungkin nilainya tinggi gitu. Kalau masih definitif itu masih pikiran-pikiran definitif, kita masih memperdebatkan itu malas kenapa bisa juara, ini gurunya bisa mungkin bisa nepotisme dan lainnya gitu kan. Tapi dalam perenungan itu adalah hikmah, itulah hikmah kehidupan, itulah pesan-pesan yang kemudian yang kayak tadi yang tidak nampak tapi sesungguhnya mendapat derajat yang baik gitu kan. Jadi kita selalu pikiran yang merenungkan itu adalah kembali kepada diri kita, refleksi namanya, merefleksi kepada diri kita gitu. Lalu bagaimana misalnya kaitan misalnya hal-hal seperti itu tidak menyadarkan manusia, misalnya peristiwa seperti itu tidak membuat kesadaran manusia, atau yang kita sebut misalnya tidak diimplementasi, tidak sadar kira-kira begitu. Melihat kenyataan, membaca peristiwa, membaca buku, membaca berita, itu tidak menjadi kepribadian kita. Apakah problemnya? Di mana problemnya? Hal-hal yang begitu persoalan kayak begini saja ya. Kita percaya Tuhan misalnya, tapi tidak menjalankan perintahnya gitu kan. Itu problem-problem psikologis, problem kedirian kita sesungguhnya. Bukan persoalan nilai pengetahuan ya. Bukan. Bahkan kita sudah menghafal secara pengetahuan, kita menghafal banyak hal dan kita tahu melakukan itu, atau kita contoh sederhana, kita tahu melaksanakan sholat secara pengetahuan, tapi kenapa kita tidak melakukan itu misalnya? Itu soal internal diri manusia, soal pertanggungjawaban diri manusia yang kemudian jangan sampai anggap percuma. Misalnya kata-kata gini, percuma kita mempelajari banyak hal tapi tidak melakukan yang kita pelajari. Itu bukan masalahnya di situ. Ya belajar memang sudah belajar, merespek sebuah peristiwa, peka terhadap kenyataan menjadi sebuah peristiwa lain, gitu kan? Soal nanti bertanggung jawab berhikmah itu adalah soal lain ya. Jangan sampai hanya gara-gara tidak persoalan berhikmah atau bertanggung jawab kita tidak mau belajar dan lain sebagainya. Apakah peristiwa itu akan menjadi, misalnya kita mau lari ke sastra, apakah akan bisa menjadi karya misalnya? Seluruh pengalaman itu bisa menjadi karya, gitu kan? Bisa menjadi sebuah karya. Tapi kenapa tidak dilakukan? Saya yakin teman-teman, kawan-kawan yang hadir di sini, dari bangun tidur sampai tidur kembali, apalagi yang senang diskusi, itu idenya itu ribuan tiap hari. Ya, tapi dia tidak akan bisa menjadi karya, tidak bisa menjadi sebuah tulisan. Ketika berhadapan dengan tulisan sudah satu kalimat, dua kalimat, bingung dia. Padahal dia sudah bicara 1 jam ini, tapi ketika disuruh tulis apa yang dibicarakan baru 1 kalimat, 2 kalimat, kadang bingung, hilang. Ya, hilang. Bukan berarti kita tidak memahami apa yang kita bicarakan, tapi memindahkan dari suara ke teks itu memang butuh fokus, butuh konsentrasi penuh terhadap apa yang kita lakukan. Menulis itu bukan kerja pikiran tapi kerja hati, ya, kerja hati dia. Berdebat, berdiskusi adalah kerja pikiran, karena soal bagaimana argumentasi. Kerja hati itu adalah soal bagaimana merekam argumentasi gitu. Menulis itu adalah kerja kesunyian. Apakah saya berpikir sambil menulis? Enggak. Sebagai saya pribadi, sebagai seorang yang menulis puisi, selesaikan pikiran baru kita menulis. Tidak boleh kita menulis dalam sedang berpikir. Apa maksudnya ya? Saya susah juga menjelaskan. Selama Anda masih berpikir saya menulis, maka Anda akan bingung apa yang harus Anda tulis. Anda harus selesaikan dengan pikiran Anda, baru Anda tulis.
Karena menulis, pekerjaan kreatif menulis itu bukan kerja sambil berpikir, tapi itu kerja hati. Ya. Soal apa ya, semacam, bukanlah contoh ibadah itu terlalu suci. Soal mabuk lah. Ya, mabuk itu adalah soal kehilangan pikiran. Tapi yang kita bicarakan itu bermakna juga. Menulis itu kadang-kadang seperti orang mabuk. Kita sudah selesai, tidak lagi pikir, tapi kita. Saya pernah mabuk, saya tidak tahu kalian ya. Kalau kalian pernah mabuk, apa yang dibicarakan orang mabuk itu tidak semua bohong, bahkan benar, atau seperti orang gila. Yang dibicarakan orang gila, yang dibicarakan itu benar, ya. Yang dibicarakan dia benar. Karena apa? Orang mabuk itu sudah tidak sedang berpikir, tapi dia sedang merenung. Menulis itu seperti orang yang mabuk, sudah selesaikan pikiran baru dia nulis. Bagaimana melakukan itu yang kayak tadi, asa kepekaan hati. Apakah harus, tidak tahu ya, kalau secara religius mungkin harus zikir, sholat tahajud, tapi pengasahan hati bagi saya kayak tadi, sering berjumpa dengan, kenapa ke rumah sakit, karena saya ingin melihat, kalau lihat orang menangis, saya ikut berpikir dulu. Oh, ternyata kehilangan begitu ya. Misalnya saya melihat orang keluar rumah sakit menangis, mayatnya didorong, ya saya pikir, oh kehilangan begitu ya, begitu sedih gitu kan. Menangis itu kan tidak pernah dipikirkan, tidak pernah direncanakan. Saya harus menangis histeris gitu, nggak ada itu kan. Saya harus menangis bersedih, seduh-sedah, nggak ada. Saya harus menangis keras, nggak ada kan. Itu refleksi psikologis kejiwaan, refleksi hati. Menangis histeris, mau keras, mau itu hati. Tidak ada orang merencanakan mau nangisnya seperti apa, begitu. Sama juga saya ke tempat-tempat yang keras, misalnya terminal, pelabuhan. Saya juga merefleksikan tentang itu. Dan saya menulis, membayangkan bagaimana beratnya hidup, sama-sama juga susah ya, tapi bagaimana beratnya susah mereka. Itu soal kepekaan. Apa makna kepekaan bagi saya sebagai seorang sastra, misal belajar? Kepekaan itu adalah melibatkan diri lebih dari orang lain. Kita harus merasakan lebih dari orang yang merasakan itu. Ketika saya melihat orang yang menangis, saya harus bagaimana menjadi diri dia yang lebih dari dirinya. Ya. Jadi saya benar-benar peka membayangkan itu, tentang kehilangan, tentang ditinggalkan, kayak misalnya putus pacar tiba-tiba nangis histeris gitu kan, nangis misalnya tendang-tendang tembok, kemudian kata yang ada pecahkan parang, itu kan tidak ada rencana, itu refleksi saja. Saya kira begitu cara bagaimana sebuah peristiwa-peristiwa kayak tadi misalnya untuk menjadi sebagai sebuah nilai kesastraan. Kalau kita sebagai ini, kalau kita baca Aristoteles misalnya dalam buku Puitika, bahwa seorang sastra itu adalah seorang yang merekam, dia merekam peristiwa, dia merekam peristiwa. Peristiwa itu sudah kalau kita baca perdebatan Plato, Aristoteles, peristiwa itu sudah terjadi. Kita hanya mengingat kembali. Kita hanya, sastra itu menulis mereka peristiwa yang sudah terjadi. Lalu apa maknanya misalnya kita nulis sastra? Sangat makna. Bahkan seorang sastrawan banyak di penjara kok. Banyak yang di penjara, banyak yang kemudian dibui, diculik. Hanya Wiji Tukul itu hanya menulis puisi. Kalau kita baca Aku Ingin Jadi Peluru, kumpulan buku Wiji Tukul, sampai hari ini Wiji Tukul itu belum ditemukan, karena dia adalah salah satu nama yang orang hilang tahun 98 itu. Itu hanya baca puisi, dia hanya nulis puisi, tapi dianggap oleh Soeharto dan antek-antek itu membahayakan saat itu. Begitu kalau kita bawa soal ke gerakan sosial, puisi juga langsung merubah
sastra mampu merubah juga situasi supaya tidak dianggap nulis puisi, nulis sastra itu dianggap sebagai hanya orang patah hati, ya sakit hati, ya yang cengeng-cengeng gitu. Itu hanya memang aliran-aliran tertentu yang romantisme, tapi ada juga aliran keras kayak Wiji Tukul, kayak Pramoedya Anantur, ya itu sudah bahkan bertahun-tahun di penjara hanya soal tulisan sastranya. Saya kira itu ya. Kalau ada yang lain nanti kita diskusi lagi. Baik, itulah jawaban dari Kakanda Lendolo Conari. Mungkin terkait jawabannya ada sanggahan dari penanya atau yang belum dimengerti. Baik, saya persilakan kepada teman-teman yang lain untuk bertanya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati moderator yang mengawal kegiatan pada sore hari ini. Kemudian yang saya hormati pematik yaitu Kakanda Lendolo Conari. Beliau adalah salah satu motivator bagi kita generasinya. Jadi buku yang dikarang oleh Kakanda itu sendiri itu sangat menarik. Kalau Nietzsche itu kan mengarang buku bahwa dia mengakui bahwa Tuhan itu telah mati. Tapi hari ini ada buku bahwa Tuhan itu telah tergadai. Ya. Kemudian saya tidak mau tanya banyak terkait masalah apa dari isi buku itu Kakanda. Tetapi kalau Dinda nalar pakai ya, intuisi Dinda bahwa jadi kalau yang namanya Tuhan tergadai, artinya setiap apa yang dilakukan oleh manusia, ya, setiap apa yang dilakukan dan setiap apa yang mereka kerjakan itu adalah sebuah manipulasi, sehingga ya, apa yang menjadi mereka melakukan itu adalah termasuk daripada penggadaian daripada intisari pada Tuhan. Kemudian yang kedua, ya tadi barusan Dinda mendengar bahwa ya, Kakanda menjelaskan terkait bagaimana cara kita menulis, ya baik itu kita menggunakan perasaan kita atau hati kita, kemudian kita melepaskan akal itu sendiri. Jadi Dinda mengutip apa yang dikatakan seorang filsuf yaitu Jalaluddin Rumi. Dia mengatakan begini dalam kitab Fihi-Mafihinya. Banyak orang yang memilih untuk mencapai kepada Tuhan, tetapi aku lebih memilih jalan, yaitu jalan perasaan atau jalan cinta. Kemudian yang kedua bahwa dia menyampaikan tidak mungkin engkau mencintai dua kali apabila engkau tidak menemukan perasaan yang paling sejati dalam hati. Terus terkait masalah ya ontologi daripada buku itu, Dinda mau bertanya tentang bagaimana ya keterangan buku itu dalam hukum eskatologinya, eskatologi ataupun ya teologinya. Karena kita berbicara masalah buku ya terkait masalah Tuhan telah tergadai, artinya secara ontologinya seperti apa. Yang terakhir Kakanda, jadi seperti apa yang disampaikan oleh Kakanda tadi, itu dibantah oleh pakar filsuf bahwa antara akal dengan hati itu tidak bisa kita pisahkan atau kita putuskan. Baik kita mau menulis apapun atau mau menghasilkan karya apapun, ya akal dengan hati harus bersatu padu sehingga kita bisa merangkaikan segala hal. Kira-kira seperti itu Kakanda. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Beb, ngopi di dalam. Ada yang menarik dalam kajian seni ya, kajian itu namanya tulisan Ayu Utami sama Eko suaminya. Itu tentang estetika banal. Estetika banal itu adalah menyatakan bahwa seluruh aktivitas manusia itu dieksploitasi gitu kan.
seluruh aspeknya. Ya, saya juga mungkin saya misalnya sedang berbicara itu secara etika itu dieksploitasi, sedang melakukan eksploitasi gitu kan. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan itu ya memang seluruh kehidupan ini itu punya kepentingan, tidak ada yang sungguh-sungguh tulus misalnya ikhlas gitu. Kalau menggunakan perspektif itu ya soal interaksi, soal seni dan lain sebagainya, itu eksploitasi semua. Kalau sudut pandang itu yang kita pakai. Tapi kalau kita menggunakan sudut pandang lain misalnya, manusia punya sebagai subjek yang di dalam dirinya dilekatkan tentang potensi-potensi pertanggungjawaban yang melebihi dengan makhluk-makhluk lain, maka kita tentu akan percaya ada keikhlasan, ada ketulusan karena soal nilai. Ya, soal nilai. Apakah orang benar-benar ikhlas dan soal tulus itu kan soal nilai. Kita tidak bisa melihat sebagai sebuah di dalam, biar saya bersumpah beribu kali bahwa saya ikhlas datang diundang di sini, saya belum tentu ya, belum tentu ya. Itu soal itu bisa saja saya ini ada seperti yang dikatakan dalam buku estetika banal itu, saya sedang eksploitasi ya, saya sedang mencari pencitraan biar saya dikenal dan lain sebagainya, bisa saja begitu. Itu soal sudut pandang seperti itu. Dan bagi saya pribadi biasa aja. Tapi kalau kita dijadikan subjek, manusia sebagai subjek insan kami dalam pandangannya saya lupa penulis filsuf Islam itu, agak lupa ya, yang menulis buku Manusia Sempurna itu, yang nulis Nabi terakhir juga, ya Mutada itu. Kalau kita menggunakan manusia memiliki tanggung jawab, punya fitrah di dalamnya, maka kita meyakini setiap manusia punya sisi fitrah yang kemudian tulus, jujur, ikhlas, membantu orang dan lain. Karena itu soal nilai yang kemudian diperintahkan, diamanahkan untuk bertanggung jawab. Syarat-syarat untuk bertanggung jawab itu salah-salah harus ikhlas, harus tulus dan lain sebagainya. Tapi itu soal cara pandang. Dan saya melihat dalam menulis juga melihat perspektif itu juga melihat ada yang walaupun dia tulis tapi dalam tafsiran saya sebagai orang menulis itu saya melihat seolah-olah mencari pencitraan gitu kan. Misalnya ada DPR bagi-bagi sembako ya. Satu sisi saya melihat itu ketulusan, satu sisi saya melihat itu hanya pencitraan karena dia sebagai politisi ya, yang tentu membutuhkan dukungan. Tapi sebagai manusia melihat itu tulus karena mungkin tanggung jawab, kelebihan harta dan lain sebagainya. Rumi, Said Rumi dalam buku Maksnawi itu banyak memang. Tapi memang ungkapan-ungkapan Rumi itu memang filsuf yang sejaman dengan ada satu ya saya bilang yang dari Persia itu, yang memang puisi-puisinya itu cukup tinggi secara bahasa yang sampai hari ini masih dikaji juga. Saya juga ada kutipan lain dari Rumi selain jalan cinta itu adalah jalan kesejatian dan lainnya. Ada kata Rumi yang saya senang itu adalah cinta itu misalnya seperti kerinduan, misalnya seperti seruling yang berbunyi, yang melantungkan bunyi-bunyi, melantungkan suara. Rindu itu seperti itu, seperti seruling. Bunyi seruling itu adalah bunyi kerinduan dia kepada rerumpun bambu dia. Dia ingin pulang kepada tumbuhan-tumbuhan bambu. Itulah bunyi itu. Segala sesuatu jalan kesejatian itu memang jalan cinta. Cuman kalau kita menggunakan pendekatan-pendekatan filsafat, misalnya tingkatan cinta itu kan ada eros, ada apa ya, saya lupa ya, ada 3 tingkatan gitu kan. Jadi misalnya ada cinta yang memang persoalan. Kalau Rumi itu kan memang cinta yang agak kelas tertinggi, cinta yang tidak berbentuk lagi, ya, tidak lagi. Kalau kelas cinta eros itu persoalan bentuk, soal transaksional tadi, soal tubuh, soal cantik, soal putih, soal rambut panjang, soal mancung itu masih kelas-kelas itu. Dan itu apakah tidak cinta? Itu cinta juga.
Cuman kelasnya masih kelas maksudnya bendawi ya, tubuh gitu kan. Ya, masih ada kelas kedua, ada kelas ketiga yang paling tinggi. Jalan Rutu Rumi itu sudah kelasnya cinta yang tidak lagi berbentuk, ya kan? Karena dalam puisi-puisi Rumi, ya puisi tentang senandung soal keyakinan, soal hati yang memang kasaf ya, sudah tidak ada batasan soal kasih dan sang kekasih itu sudah tidak ada kasaf, tidak ada batas. Jadi sudah tidak ada batasan. Rumi itu sekelas sudah bisa melihat yang di luar ya mata kita, mata biasa manusiawi. Tadi soal ontologi itu, soal yang saya sebut ini buku ini antologi ya, bukan ontologi, bukan kategori epistemologi, ontologi, aksiologi, bukan di situ, bukan kerangka filsafat. Tapi ini adalah antologi. Antologi itu pilihan, beda dengan ontologi dalam kajian epistemologi kita. Itu agak jauh. Apakah akal dan hati bisa dipisahkan? Bukan soal dipisahkan ya, tapi soal tahapan. Ya. Karena indra hati itu adalah indra batinia, bukan indra lahiria kalau kita baca filsafat Islam ya. Hati itu adalah indra batinia dia. Kelas lain itu adalah indra lahiria, kayak 5 indra, kayak mata, telinga, lidah, kulit, itu lahiria dia. Sebagai manusia, refleksi akal, pikiran itu akan sangat dipengaruhi oleh indera lahiria dia. Akan sangat berpengaruh dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan dan lain sebagainya. Itu dia direfleksi lewat akal dulu. Akal itu memang tugasnya kayak tadi berpikir. Berpikir itu adalah tingkat memperdebatkan atau mendefinisikan sesuatu memang wilayah akal. Semasi kita di tingkat wilayah akal, ya, itu masih soal penjelasan, soal definisi, soal kategori, soal karakter. Itu maksud saya bahwa harus selesaikan di situ dulu, baru bisa turun ke hati. Karena hati itu tidak lagi memperdebatkan. Hati itu soal penerimaan, soal rela menerima, ikhlas melepaskan, soal itu dia. Tadi nanti soal naik lagi, misalnya sakit hati, misalnya kecewa, itu soal akal lagi. Dia berpikir lagi, kok misalnya gini loh. Saya ini bantu teman ya. Saya bantu teman, tapi tiba-tiba teman itu apa namanya? Mengkhianati lah atau apalah gitu. Teman baik ini. Di soal akal itu kita masih berbicara dia jahat ya, dia tega, tidak tahu terima kasih dan lain-lain. Tapi kalau soal hati itu sudah beda, dia soal mengikhlaskan, menerima gitu. Kita serahkan kepada lain, misalnya tidak perlu balas dendam, Tuhan yang membalas, seolah-olah begitulah. Itu soal hati. Bukan saya misalkan, tapi ini memang harus tahapan. Dalam menulis juga, kalau ini masih memperdebatkan, itu susah kita mau nulis, susah sekali. Anda pernah nulis status yang panjang lah, panjang 2-3 kalimat, itu sudah mulai bingung, apalagi harus mulai tulis. Karena kita, akal itu akan menghakimi, suka menjadi juri, sudah menjadi hakim bagi diri kita. Itu kerja akal itu. Termasuk pintu iblis itu kerja masuk di akal, bukan masuk di hati ya. Karena itu yang menggoda lewat akal, lewat pikiran. Jadi kalau menulis itu mulai bingung, berarti akal kita masih menjadi hakim bagi diri kita, menjadi juri. Misalnya gini, ini tulisan saya sudah betul atau enggak, sudah benar atau enggak gitu. Kadang dihapus, kadang dilanjutkan. Itu juga kita belum selesai. Seandainya kita selesaikan, kita ikhlaskan apa yang keluar sebagai sebuah ekspresi diri kita, apa yang keluar sebagai pikiran-pikiran yang paling ideal dalam diri kita, kita tidak akan kemudian peduli. Karena itu standar yang kita tahu kan.
kalau dalam menulis, semasih Anda menilai tentang penilaian orang, tentang anggapan orang dalam menulis, berarti Anda masih bertataran di tingkat pikiran. Semanti Anda mengikhlaskan, keluarkan apa saja yang ada dalam diri kita, apa dalam hati kita, tidak peduli penilaian orang, apa tersinggung orang, maka itu sudah keluar lewat hati kita, sudah tekad kita sudah bulat lah, kira-kira begitu. Saya kira begitu ya. Ya. Belum maghrib ya? Baik, itulah jawaban dari Kakanda Landolo Conari. Mungkin terkait penanya, ada yang mau disangka terkait jawabannya? Sedikit, oke. Baik, terima kasih sekali lagi moderator. Di apa yang dijawab oleh pematik tadi itu sangat luar biasa ya. Tapi yang membuat pikiran kita masih menghalau yang lain gitu. Misalnya pemikiran Al-Farabi misalnya. Jadi Al-Farabi itu dikenal dia cukup menggunakan akal sehatnya untuk mencapai kebenaran dalam hatinya. Ketika akal sudah menjadi murid, maka akal juga akan menjadi guru. Ya. Ketika hati tidak mampu menjadi murid, maka akal itu sendirilah yang akan menjadi guru dan murid. Begitu kira-kira pendapat Al-Farabi. Kemudian seperti perkataan juga Murtada Mutahari misalnya. Jadi Murtada Mutahari itu kan dia membagi bagaimana cara kita untuk melihat segala sesuatu. Ya. Itu mulai dari seperti apa yang disampaikan oleh Kakanda tadi. Itu pertama adalah panca indera kita, yang kedua adalah wahami, kemudian yang ketiga adalah taklid. Dan itu Murtada Mutahari menjelaskan bahwa tidak cukup hanya menggunakan akal, tetapi juga menggunakan hati seperti apa yang disampaikan oleh Kakanda tadi. Ya, tetapi indikator daripada pencapaian hati untuk mengikhlaskan seperti apa yang dijelaskan oleh Kakanda tadi, itu tidak mampu ya, dirasakan oleh yang lain. Karena itu adalah sebuah rasa yang timbul di dalam dirinya, ya, yang ada di dalam dirinya dan yang melekat dalam dirinya. Karena rasa tidak mungkin bisa terbagi, cukup ya, yang ada dalam hati itu adalah yang menjadi yang melekat di dalam diri. Seperti perkataan Imam Al-Ghazali misalnya dalam kitab Keajaban Hati dan Akalnya. Jadi sumber daripada nalar kita memang kalau kita pakai akal atau hati yang paling tulus dan ikhlas, maka kita akan bisa mencapai menerangkan segala hal. Tetapi akal ini akan menjadi raja jikalau hati tidak mampu mengontrol akal. Karena memang akal ini sebagai ya, rujukan manusia untuk berpikir, bukan hati. Karena hati itu adalah hanya rasa, gitu, bukan alat untuk berpikir. Itu kira-kira perkataan Al-Ghazali dalam kitab Keajaban Akal dan Hatinya. Saya kembali kepada moderator. Oke, saya kalau Al-Farabi mungkin saya agak lupa ya. Dia salah satu pemikir Islam atau filsuf yang membagi tentang tingkatan-tingkatan akal itu juga tapi saya enggak terlalu banyak membaca Al-Farabi ya, dalam konteks, cuma sempat baca tentang pembagian akal, tingkat akal dalam pandangan Al-Farabi. Kemudian Mutada tadi mungkin sudah dijelaskan. Yang terakhir misalnya Al-Ghazali, Al-Ghazali sebagai seorang ulama besar, walaupun secara filsafat pernah berperang dengan Rus, tapi selain ungkapan tadi ada juga ungkapan kenapa Al-Ghazali juga memang menyarankan untuk melakukan segala sesuatu ditentukan oleh hati,
dia pernah mengibaratkan seperti cermin gitu kan. Dia pernah ibaratkan cermin, hati itu misalnya untuk memantulkan kebaikan atau berlaku kebaikan, dia harus memang bersih, atau bersih yang dimaksud mungkin terhindar dari perbuatan yang salah. Itu yang dimaksud, yang saya tangkap dari maksud itu, sehingga dia mengibaratkan dengan cermin. Cermin itu kalau kotor, dia tidak bisa memantulkan bayangan. Hati itu seperti itu. Kalau dia kotor yang dimaksud itu adalah mungkin soal perilaku yang mungkin kemaksiatan dan lain sebagainya. Kalau dia kotor, dia memang biar dijelaskan berkali-kali hal yang benar tidak bisa terima dan lain. Seperti cermin, semakin kotor dia semakin tidak bisa memantulkan bayangan. Maka untuk kemudian bagaimana kita bisa melihat bayangan kita dalam cermin, maka bersihkan debu-debunya. Untuk membersihkan hati itu banyak juga dijelaskan oleh para filsuf, para yang lain gitu kan, soal bagaimana untuk kemudian hati itu bisa bersih ya. Paling standar semuanya harus kemudian soal pertama adalah berpengetahuan ya. Untuk membersihkan hati kita harus punya pengetahuan, punya pahaman. Pengetahuan itu harus diinternalkan, internalisasi dalam diri, atau yang kita sebut pengilmuan tentang pengetahuan. Bagaimana pengetahuan menjadi ilmu, menjadi tanggung jawab gitu kan, diinternalkan di dalam. Ketiga itu, setelah itu untuk membersihkan hati atau bagaimana semua yang terinternalisasi itu dipraktekkan, dijalankan, diritualkan gitu. Kalau sudah diritualkan, nanti akan dia bersih dengan sendirinya gitu kan. Semua semua pandangan baik ilmuwan maupun ulama memandang bahwa ya kalau kita hati itu sudah, atau hati yang kita sebut itu adalah kolbu ya. Kolbu itu seperti mungkin adalah samudra besar yang bisa, atau alam semesta yang menampung seluruh potensi dalamnya. Kalau memang dia sudah rusak dalam arti sudah dipenuhi dengan hal-hal yang buruk, maka semua aspek perilaku kita misalnya saya lanjut tadi, seluruh itu memang ulama ilmu filsuf bahwa menyatakan aspek misalnya potensi kita kan di bawah lahir itu kan potensi hanya akal sama hati. Bahkan dalam Islam itu meyakini, kalau kita belajar filsafat Islam meyakini itu. Nanti misalnya kitab itu adalah bukan potensi kemanusiaan ya. Yang kita bawa itu adalah hati sama akal. Akal itu ya menggunakan. Lalu bagaimana saya katakan misalnya yang disebut akal dalam konteks pikiran itu juga bagian hati dia. Hanya beda level. Kan? Karena dia sama-sama fungsinya, gitu kan? Fungsi untuk penerimaan, meyakini sesuatu, menentukan keyakinan itu benar dan salah, itu di fungsi-fungsi hati. Tapi fungsi untuk kemudian merasionalkan segala sesuatu adalah fungsi akal, supaya diyakini gitu. Kalau itu rusak, bukan filsuf saja, bahkan hadis atau apa yang saya lupa, kalau segumpal darah itu rusak atau kotor atau lain sebagainya, maka seluruhnya rusak gitu. Saya meyakini itu. Bahkan dalam konteks kita yang nulis misalnya, kalau hati misalnya tidak berfungsi dengan baik, akan tidak berfungsi yang baik. Tapi ada teman saya, pertemuan terakhir itu saya waktu ketemu jalan-jalan di Safe itu, kita sempat ngomong diskusi tasawuf, tarekat gitu. Lalu ada satu teman yang bilang,
kalau mabuk itu akan mampu membuat kita khusyuk beribadah, maka mabuk itu tidak salah. Kan begitu juga. Gimana itu kira-kira? Tapi saya yakini, maka jangan heran kalau orang mau beribadah secara khusyuk bisa minum arak, minum bir, kan untuk mendapat ketenangan itu dapat apa kan? Karena tujuan kita adalah khusyuk, agar tenang beribadah kepada Sang Halik, maka mabuk itu adalah sarana sampai ke situ. Jalan apa yang kamu pakai, kendaraan apa yang kamu pakai, yang penting nyampe kepada tujuan kan begitu. Jadi unsur-unsur selama kita misalnya yang saya bukan kita, saya yang menulis misalnya, kalau fungsi akal hati tidak kemudian tidak normal secara tidak jalan sebenarnya, memang kekaryaan juga tidak akan bisa produktif ya, tidak baik. Lalu bagaimana misalnya ada penulis yang mabuk, misalnya ada yang minum arak gitu kan ya, apakah tidak rusak hati misalnya, tidak rusak akal ya? Bagi saya misalnya, dan saya banyak orang-orang bukan penulis itu bukan saja muslim, banyak juga teman-teman muslim, bagi saya itu apa ya, tidak bisa. Saya misalnya hidup di wilayah NTT kan, orang minum di sana biasa aja kan, mungkin tidak mabuk dan lain, dan itu bagi saya mungkin bukan standar untuk merusak hati, merusak pikiran ya, begitu. Merusak hati, merusak pikiran adalah bagaimana, bagi saya ya, bagaimana kita tidak empati, tidak simpati, tidak peduli kepada sama manusia, kesusahan, misalnya tidak begini ya, rusak jalan gitu kan. Jalan rusak ini kita masih mengatakan bahwa apa ya, saya takut politis yang ngomong, misalnya ini struktur ini rusak gitu kan, rusak jalan, tapi kita masih mengatakan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah misalnya itu sudah baik. Itu kan hati kita sudah rusak sebagai saya sebagai penulis, karena kita tidak jujur terhadap kenyataan-kenyataan seperti itu. Bagaimana kita mengatakan sudah baik, sudah sempurna kalau masih ada jalan rusak misalnya, masih ada di kampung-kampung yang tidak punya listrik misalnya, itu kan harus jujur gitu. Hal-hal seperti itu. Kalau kita tidak jujur terhadap itu, ya artinya rusak hati kita, bukan karena rusak karena soal tadi, karena minum dan lain sebagainya. Rusak akal kita karena tidak bisa menjalankan pikiran-pikiran yang objektif dan rasional. Ya. Saya kira itu belum berakhir ya, masih lanjut ya. Baik, mungkin itu jawaban dari Kekendalan Dolo Conari. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu kesyukuran kita bisa hadir bersama di sini, itu bisa sama-sama kita ngobrol ya, ngopi dalam perspektifnya pohon keramat itu, ngopi itu ngobrol produktif. Nah, terkait apa yang dibahas tadi, saya mungkin ingin menambahkan satu aspek yang mungkin kita lupakan, bahwa subjektivitas diri itu di sana ada unsur jiwa. Apa yang kita ketahui itu akan merefleksi sebagai kesadaran bahwa apa yang kita ketahui itu kondisi jiwa ini. Kita tahu bahwa tokoh-tokohnya itu bisa kita baca Sigmund Freud dan Adler sebagai filsuf jiwa yang terkemuka di dunia.
Nah, sebenarnya yang menjadi problema yang dibahas tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Kakanda Landolo Konari itu hanya perbedaan tahapan, di mana akal itu sebagai panglima. Tadi disebutkan bukunya Imam Al-Ghazali. Sebenarnya Imam Al-Ghazali itu sebenarnya adalah orang yang skeptis, sama seperti René Descartes. Dalam kitabnya Ajibul Qalbu itu keajaban hati, beliau menjewantahkan akal, hati, jiwa, dan indera itu dalam dua perspektif. Ada perspektif lahir dan perspektif batin. Namun pada akhirnya beliau berkesimpulan bahwa hati ini adalah raja bagi seluruh diri manusia, di mana hati yang dimaksud adalah kolbu. Kolbu ini secara harfiah sebenarnya adalah sesuatu yang berubah-ubah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kakanda Landolo Konari bahwa tidak bisa setan itu masuk ke kolbu. Itu betul secara nas. Kita bisa periksa di intuitifnya. Karena satu tempat di mana pada diri manusia yang tidak bisa dirasuki oleh makhluk yang bernama iblis itu adalah kolbu. Tetapi kembalinya kepada apa yang disampaikan tadi, itu adalah bicara tahapan. Sebagaimana cinta. Cinta itu tadi disebutkan eros. Eros itu biasa kalau kita baca-baca buku ada, atau mungkin kita lihat gambar ada bayi yang pegang panah lalu dia memanah gambar love itu adalah dewa eros. Ini kajiannya Plato. Tingkatan pertama cinta adalah cinta mahabbah, eros itu. Cinta di mana hanya melihat bentuk, kecantikan, kegantengan. Selanjutnya cinta itu tahapannya mawaddah, lalu rahmah. Jadi kalau kita bicara Maulana Rumi dan bicara Rabiatul Adawiyah, itu sudah tingkatan yang tertinggi itu. Jadi tadi hanya masalah tingkatan sebenarnya. Adinda ini berbicara tentang akal, di mana harus berkesinambung dengan hati, betul. Tetapi pada tingkatan tertingginya kolbu lah yang paling tinggi, di mana akal itu bisa terbatas. Jadi saya lebih sepakat kepada apa yang disampaikan oleh Kakanda tadi, bahwa ketika menulis, betul hati harus dominan dilibatkan. Tetapi saya kurang sepakat ketika tidak melibatkan berpikir, karena konstruktifnya harus berkesinambung juga. Tetapi kita harus berada pada tahapan selesaikan dulu akal itu. Tadi beliau singgung juga bahwa kita harus selesai dulu akalnya. Di mana bicara kategori, ya kan, kategori dalam filsafat ada 10. Tetapi itu dibantah oleh Syekh Israq, kategori menjadi 5. Di mana di sana ada kuantitas, kualitas, ya, substansi, ada gerak dan materi. Nah, itu bicara kategori. Jadi sebenarnya itu tahapan saja. Hanya saja yang saya tidak begitu sepakat adalah terkait dengan kalau itu membuat kita khusyuk, ya kan, dalam bidang kalau mabuk itu membuat kita khusyuk, ya maka diperbolehkan. Di situ mungkin kita mohon maaf ya. Mungkin Abu Bakar As-Siddiq pernah melakukannya, tapi itu adalah tahapan sebagaimana Rasulullah. Dalam hal ini sengaja dia biarkan Abu Bakar As-Siddiq dalam kondisi mabuk sholat, ya kan, pada zamannya. Itu karena belum turun surah yang menunjukkan bahwa mabuk tidak boleh. Karena begini, jiwa ini, kita tahu jiwa, hati dan akal itu. Jadi jiwa ini adalah aspek non materi dalam diri kita yang memiliki hubungan alamiah, yang dia aktivitasnya itu tergantung pada aktivitas raga. Kalau kita marah, muka kita merah, itu sebenarnya bukan hati tapi jiwa. Nah, rasionalisasinya daripada kemarahan itu sudah bicara akal. Itu hubungannya. Nah tadi itu yang tidak saya sepakat, karena kalau kita mabuk terus terang itu masuknya aliran darah itu, kalau darah tadi kan tidak konsistensi sebenarnya, ya kan. Kalau merujuk kepada tulisan Maulana Rumi mengenal diri, mengenal Tuhan sebagaimana cermin, ya kan. Kalau cermin kotor maka tidak bisa kita bercermin. Nah maka kalau kita masukkan arak, benda yang atau materi yang dilarang ini,
masuk dan sampai ke raga kita. Nah, lewat inilah iblis itu masuk sehingga sampai ke kolbu, menutupi. Makanya dalam bahasanya Maulana Rumi, inilah hijabul kolbu. Hijabul kolbu bagian pertama. Nah, hijabul kolbu pertama itu adalah wilayah materi. Terasa sebagaimana yang disampaikan tadi mungkin bisa diperjelas lebih detail lagi ya, mengenai kesadaran. Karena gini, Adler sendiri dalam psikologi terapannya membantah pandangan Sigmund Freud bahwa kesadaran kita, kalau tadi Kakak itu kan menyampaikan apa yang dirasakan orang, apa yang dirasakan orang, kita harus mengambil bagian di situ. Kalau kita mengambil bagian, ya kan, lalu menjadi sebuah beban dalam diri kita, bagi Adler itu kesalahan karena menjadi hambatan dalam hidup kita. Dia akan mendorong pikiran kita semakin mandek, itu dalam pandangan Adler. Itu kita bisa teman-teman lihat di buku seni bersikap bodoh amat. Nah, jadi Adler ini melihat sesuatu itu kalau yang objektif ya sudah, biarkan dia sebagai realitas. Gitu. Tapi mari kita sama-sama subjektifkan diri dan itu menjadi sebuah seni dalam diri kita sendiri. Ya, gitu. Mungkin Kakanda bisa merasionalkan lebih detail supaya kita juga yang hadir bisa lebih memahami maksud daripada bahwa dalam menulis itu tidak boleh berpikir itu tidak boleh dilibatkan terlalu banyak. Bisa begitu. Terima kasih ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya justru berpikir bahwa tidak ada yang sungguh-sungguh objek, semuanya subjek. Adanya objek subjek itu karena ada interaksi, ada substansial, itu semuanya menjadi subjek. Karena itu menjadi ciri khas dia berbentuk di dunia nabi. Tanpa, kalau dia tidak berlaku subjek, berarti dia tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Karena dia punya subjek, maka kita bisa. Ada subjek objek itu soal interaksi aja. Pada sesungguhnya kita adalah subjek semua. Tembok akan menjadi subjek bagi tembok, tapi ketika kita menjelaskan tembok, dia menjadi objek. Tapi kan tembok juga bisa menjelaskan kita, hanya kita tidak tahu kan, gitu. Tapi itu tergantung akal juga. Ya, tadi cinta eros, yang kadang-kadang orang sebut ada juga cinta platonik. Kalau kita bisa dongeng soal cinta platonik itu kan soal bagaimana seorang suruh berjalan di sebuah kebun, sebuah hutan dan diambil gitu kan, suruh ambil, satu orang itu suruh ambil, jalanlah, ambillah pohon yang paling bagus menurut kamu. Dia berjalan terus gitu kan, sampai di ujung, di pagar ujung, dia pulang kepada gurunya dan dia katakan tidak ada, mana pohon yang kamu ambil, tidak ada gitu kan, tidak ada, dia bawa pulang gitu kan. Satu orang dia suruh lagi, jalan, kamu jalan, ambil pohon yang menurut kamu bagus gitu. Yang satu tak sampai ke ujung, dia menemukan satu yang bagus, dia bawa dan dia tunjukkan ini yang bagus. Yang pertama itu dia selalu merasa dalam cinta ini, dia selalu merasa masih ada yang lebih bagus dari ini. Ya mungkin itu yang dialami orang yang jomblo seumur hidup juga kan. Kan dia merasa masih ada yang lebih cantik setelah ini, masih ada lebih baik setelah ini. Akhirnya dia tidak menikah karena dia merasa masih ada yang paling. Orang yang kedua itu adalah orang yang mengatakan, merasa yang dia temukan ini yang paling bagus, setelah ini tidak ada yang bagus. Ya, dan itulah dia pilih menikah. Siapapun yang menikah, tidak ada yang mengatakan istri saya paling jelek kan, gitu kan, atau pacar saya paling jelek, walaupun sesungguhnya dia juga jelek, tapi tidak ada yang mengatakan karena dia sudah pilih bahwa itu yang paling bagus, gitu kan. Itu
dicontohkan. Jadi sangat cinta itu kadang ada yang platonik ya, sangat cinta yang imajinatif lah, ideal menurut dia, seolah-olah ada yang paling bagus, ada yang paling baik dan lain sebagainya. Cinta di tingkat itu kadang membahayakan bagi diri orang dan bagi kita, karena tidak akan sulit menemukan pasangan, karena kita merasa masih ada yang cantik lebih dari setelah ini, masih ada yang bagus, masih ada yang baik gitu kan. Tadi mungkin soal Freud misalnya, soal Freud kayak Lacan, itu kan orang-orang psikoanalis memang yang banyak membicarakan psikologi orang sampai pada tingkat kesadaran. Kalau Freud kan membagi 3 tingkatan sehingga menemukan kesadaran. Tapi kalau saya misalnya bicara kesadaran itu adalah bagaimana fungsi akal sama hati itu berjalan dengan baik, itu baru orang sadar. Kalau fungsi-fungsinya tidak berjalan sebagai mestinya, memang sudah tidak sadar. Karena soal kesadaran adalah soal penerimaan akal dengan hati tentang sesuatu informasi, sesuatu pengetahuan, sesuatu keyakinan, dia menerima. Lalu bagaimana misalnya kayak tadi, memang akal ini itu kan kalau kita akal ini adalah tempat penampungan. Ya, tampung informasi, tampung keyakinan, apa yang diyakini, dan itu tempat penampungan. Ditampung dulu di akal, nanti dia yang rasionalkan, dia yang objektifkan, dia yang kemudian melakukan penalaran, itu akal. Baru menjadi sebuah keyakinan, sebuah penerimaan, dan sebuah nilai itu hati, karena akal itu menampung semua dulu. Dari dia yang menaralkan, mendefinisikan, menjelaskan dengan sendirinya. Kadang-kadang kalau saya pernah nulis tentang bagaimana perdebatan akal dengan hati, dialog akal dengan hati itu berhari-hari, bermenit-menit itu. Mau mandi saja kita itu, hati kita sama akal itu berdebat dulu baru mau mandi ini. Mandi ini saya mandi dulu atau enggak, ini cuci muka dulu atau enggak, ini mandi dulu, mau keluar ini mandi dulu atau enggak usah mandi. Itu dialog akal sama hati itu lama juga dialognya. Itu hal-hal yang kecil loh. Belum lagi hal-hal yang lebih besar kayak milik orang. Itu akal sama hati berdebatnya berlama-lama gitu kan. Atau kita sebut dialog lah. Gitu. Jadi dia harus kalau untuk memproduksi sesuatu pengetahuan, sama juga begini. Saya kalau istilah saya 1000 kata-kata yang kita hafal, yang dikuasai oleh akal, mungkin hanya 10-20 yang mampu diterima dan dimengerti oleh hati. Yang dipahami oleh hati lah yang keluar kembali. Maka ketika kita baca buku 3-10 judul, yang keluar kembali dari mulut kita itu paling 10 atau 5 paragraf saja dari 10 buku itu. Yang keluar kembali itu adalah sesuatu yang sudah diterima oleh hati, gitu kan? Sudah diterima. Malahan kita kayak saya misalnya, saya hafal itu lumayan banyak nama-nama tokoh dalam disiplin ilmu, tapi yang keluar hanya sebagian, karena mungkin itu yang sering yang masuk dalam hati dan itu sering diucapkan juga, sering itu sehingga keluar dengan sendirinya. Jadi karena filterisasi hati itu memang dengan sendirinya menjadi keluar nanti akan menjadi ucapan kita, menjadi pencerahan kita itu adalah setelah filterisasi hasil. Terus yang lain soal tadi yang sebagai penutup nanti saya bicara yang menulis ya. Kalau soal minum Hamaratul Husul itu saya hanya kutip teman, mungkin karena begitu pentingnya untuk husu itu. Jadi untuk menuju husu itu kita bisa menempuh banyak jalan. Yang penting kita husu, begitu pentingnya mendekat sama
Tuhan gitu kan, biar jalan yang baik. Tapi kalau saya menggunakan akal yang baik, maka kita tidak akan sampai kepada tempat yang baik kalau kita tidak menggunakan sarana perjalanan yang baik. Ya, karena dia akan catat syarat sebagai sebuah kesempurnaan. Karena kesempurnaan itu harus bermulai dari alat yang baik, jalan yang baik, sarana yang baik, baru dia sampai kepada tujuan atau tempat baik. Atau dalam kajian kita dalam sampai kepada marifat itu harus menempuh syariat yang baik, hakikat tarekat yang baik. Kalau syarat-syarat ini cacat, maka tidak akan sampai kepada marifat atau hak yang paling tinggi itu. Jadi kadang-kadang mungkin itu hanya analogi saja, karena begitu pentingnya tentang khusyuk, sehingga mabuk saja yang penting khusyuk bisa gitu. Kemudian hal lain tentang al-adawiyah dan lain, memang sebagai sumber pengetahuan mereka itu tinggi sekali. Kayak Jalan Rumi, al-adawiyah itu apa ya, puncaknya sudah tidak duniawi, tapi dia hidup di duniawi. Mohon maaf kalau saya salah, saya pernah mengingat satu kisah dalam Rabiah. Itu adalah dia begini, ada seorang lelaki yang datang kepada dia. Apa kata dia? Kalau kamu mencintai saya karena kecantikan mata saya, maka congkelah mata saya dan bawalah mata saya, gitu kan. Kalau kamu mencintai saya karena kecantikan wajah saya, maka ambillah wajah saya dan bawalah saya. Itu begitu tingginya cinta menurut Rabiah. Dia mengikhlaskan matanya dicongkel kalau karena cantik, karena cintanya karena kecantikan mata, karena itu. Ya, tapi beda dengan perempuan-perempuan sekarang gitu kan, hanya dipuja kaus indah seperti bulan, itu sudah kelepek-kelepek. Padahal bulan itu kayak tebing. Enggak, kalau kita menggunakan pendekatan pengetahuan, mana ada bulan yang lembut? Itu tebing-tebing kayak bumi ini bulan itu. Karena sama saja tata surya, seluruh tata surya itu tidak ada yang lembut, ada yang halus kan? Sama seperti bumi. Tapi mungkin yang dimaksud itu misalnya cahaya seperti bulan gitu-gitu. Tapi kalau orang perempuan yang belajar filsafat, dia tidak akan mudah tergoda godaan-godaan sampah seperti itu. Iya. Coba kamu baik seperti Allahnya Aisyah, itu rasional kan, karena ada telatan. Kalau misalnya kamu cantik seperti bulan, ya, bercahaya seperti mentari, teduh seperti senja gitu kan, itu omong kosong. Ya, karena itu hanya kamuflase duniawi. Karena senja akan digantikan oleh malam, mentari akan digantikan oleh siang, siang akan digantikan lagi oleh senja. Tidak ada yang abadi. Masa hanya beberapa jam kau ibaratkan tentang cinta yang begitu panjang ini, gitu kan? Itu rusak. Tapi lelaki menjadikan hal-hal yang sampah seperti itu sebagai sebuah senjata yang paling ampuh bagi perempuan yang mudah ditaklukkan. Kemudian bagaimana akal sebagai penutup tentang akal hati untuk menulis? Saya sudah berkali-kali katakan, kalau ini menjadikan kerja akal, hati, lalu kemudian kerja menulis. Ini sebenarnya, saya hanya mengulang aja. Sebenarnya persoalan kita mau bertanggung jawab atau enggak, gitu kan? Karena saya merasa menulis itu sebagai tanggung jawab yang diamanahkan kepada saya, sebagai potensi yang diberikan kepada saya. Walaupun apakah yang saya tulis itu sebagai sebuah pengabdian, perkhidmatan kepada Sang Khalik misalnya, saya tidak tahu, karena yang menilai itu adalah Sang Khalik. Tapi yang saya tekadkan seperti itu. Ya. Saya tekadkan, niatkan untuk kemudian ada hal-hal yang baik yang perlu saya ceritakan kepada orang lewat tulisan, lewat pembaca. Ada hal-hal yang bernilai yang saya dapat dari ribuan nilai, jutaan makna kehidupan ini. Ada minimal 10-20 yang saya dokumentasi, saya tuliskan untuk saya ceritakan pada orang lain.
sebagai jalan berkhidmat kepada keyakinan saya kepada Sang Khalik. Kalau kita sudah bertanggung jawab, merasa bertanggung jawab terhadap potensi-potensi yang ada, apakah menulis ini adalah sebuah potensi atau bakat? Menulis ini bukan bakat, karena bisa diusahakan, bisa dibelajar, bisa dilakukan. Hanya saja kita mau memilih jalan itu atau enggak, gitu. Karena dia butuh pengasahan, diasah aja. Asah itu kebiasaan. Seperti pisau, semakin sering diasah maka sering tajam dia lebih tajam. Jalan menulis ini adalah memang jalan pertanggungjawabkan bagi saya, jalan untuk mempertanggungjawabkan apa yang diterima oleh pikiran atau akal, apa yang kemudian yang direnungi oleh hati. Maka saya bertanggung jawab untuk bagikan kepada orang lain. Karena tanpa perkhidmatan dalam hidup ini, maka kita akan seperti kalau kritik Hanafi itu, Hasan Hanafi mengkritik Sufi itu adalah orang munafik, ya. Karena dia tidak mau bertanggung jawab dalam apa potensi-potensi yang dia miliki, gitu. Dia memilih mengasingkan diri, jalan sendiri dan lain sebagainya. Dia tidak bertanggung jawab terhadap pikiran dan hatinya, ya, gitu. Jadi saya ini untuk sekedar belajar untuk bertanggung jawab, ada potensi baik dalam diri saya dan saya bagikan kepada orang lain. Langkahnya membiasakan diri aja. Kalau kita biasakan menulis, maka kita pasti bisa menulis. Sebagai penutup, saya pernah ketemu sebagai dulu sekitar 5 tahun yang lalu saya bertemu dengan mantan pengedar narkoba, ya, pemakai narkoba. Saya pernah bertanya, Bang, masih pakai? Dia tidak menjawab iya dan tidak. Dia hanya katakan bahwa hal-hal baik saja bisa kita tinggalkan, ya. Hal-hal baik saja bisa kita tinggalkan. Jadi saya berpikir yang buruk pasti bisa ditinggalkan. Dia tidak menjawab saya masih pakai tidak dan iya. Dia menjawab hanya yang baik saja bisa kita tinggalkan kok. Kenapa yang buruk tidak bisa tinggalkan? Saya justru membalik bahwa kalau yang buruk bisa kita lakukan, kenapa yang baik tidak bisa lakukan? Gitu kan? Saya kira begitu. Sebagai closing, saya lupa tadi saya ucapkan terima kasih yang menyediakan tempat ini, ya. Santabe Cafe, ya. Saya mau closing baca puisi, satu puisi aja dari judul buku ini, ya. Tuhan tergadai. Ku awali cerita ini dengan sumpah, menyebut Tuhan untuk mengiringi kata-kata, untuk meyakinkanmu dalam dekapan. Janjiku terlontar bersama senyum. Ku mencintaimu sepenuhnya. Ku merajut cinta dengan pegangan mesra. Ku buktikan dengan pelukan. Ku yakinkan dengan menodaimu, menabung benih dosa pada rahim suci. Setelah semuanya sirna, cintaku memutar dengan kepiluan. Setelah Tuhan terjual melalui sumpah, harapanku mengepul bersatu dengan awan. Nama Tuhan telah tergadai sebagai bukti kepalsuan cinta kita. Terima kasih kepada teman-teman, kepada Madrasah Filsafat Institute yang telah menyediakan tempat. Saya kira perbincangan ini memiliki makna untuk kemudian saling mengingatkan kita ke depan. Siapa tahu, karena setiap kehidupan langkah ini memiliki lalai dan sebagainya. Mungkin pertemuan-pertemuan ini adalah ruang untuk saling mengingat, saling menguatkan, saling merajut hal-hal baik, hal-hal kecil. Istilah saya, hal-hal yang kecil tentang kebaikan harus dibagi terus-menerus supaya semakin banyak kebaikan dilakukan, maka dengan sendirinya kejahatan akan berkurang. Saya pinjam kata Imam Ali kalau salah. Dia berdoa, semoga pedang-pedang musuh berubah menjadi pena-pena yang menulis keadilan.
Demikian, billahi fi sabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.